Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni dengan NIM 2315806, prodi 3 A. Saya ingin memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sukatin, SPD, MPDI. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sukatin, SPD, MPDI. Dalam video ini saya akan membahas tentang judul pendekatan bimbingan dan konseling, yang mana saya harap dapat memberi pemahaman baru mengenai materi yang akan saya jelaskan nanti. Baiklah, saya akan membahas tentang pendekatan bimbingan dan konseling. Adapun pendekatan bimbingan dan konseling itu adalah cara-cara yang digunakan konselor untuk berhubungan dengan konseli dan menggali permasalahan mereka. Ada berbagai pendekatan yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu pendekatan psikoanalitik. Pendekatan psikoanalitik adalah salah satu teori yang membahas tentang hakikat dan perkembangan bentuk kepribadian yang dimiliki oleh manusia. Unsur utama dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek. Beberapa teknik yang digunakan dalam konseling psikoanalisis adalah antara lain talking cure, asosiasi bebas, analisis mimpi, analisis resistensi, analisis transferensi, dan interpretasi. Contoh pendekatan psikoanalisis adalah di mana psikoanalisis membantu konseli mengidentifikasi dan memahami konflik bawah sadar yang mempengaruhi perilaku dan emosi. Interpretasi mimpi di mana psikoanalisis membantu konseli memahami pesan bawah sadar yang terkandung dalam mimpi. Seorang konselir mungkin memiliki kecemasan yang tidak dapat dijelaskan secara rasional. Dengan pendekatan psikoanalitis ini akan membantu konseli mengungkapkan konflik bawah sadar yang mungkin terjadi akibat pengalaman traumatis pada masa kanak-kanak. Yang kedua yaitu tentang pendekatan eksistensial humanistik, yang mana pendekatan yang berfokus pada sifat manusia seperti kemampuan untuk menyadari diri, kebebasan dan tanggung jawab, kecemasan sebagai unsur dasar, pencarian makna yang unik, kesadaran akan datangnya maut. Contohnya menggambarkan suatu bentuk hubungan antara konselor dan konseli. Pendekatan ini tidak memusatkan perhatian pada masalah atau pada krisis, tetapi lebih menekankan pada usaha membangun hubungan yang mendalam. Karena pendekatan ini bertujuan agar konseli mengalami keberadaannya secara otentik dengan menjadi sadar atas keberadaan dan potensi-potensi serta sadar bahwa ia dapat membuka diri dan bertindak berdasarkan kemampuannya. Lanjut dengan pendekatan client-centered. Teknik bimbingan yang berfokus pada klien untuk memecahkan masalahnya sendiri. Teori ini juga dikenal sebagai teori non-direktif atau berpusat pada pribadi. Dalam pendekatan client-centered ini, konselor berperan sebagai pendengar yang empati dalam berusaha memahami klien. Konselor tidak memimpin, mengatur, atau menentukan proses konseling, melainkan klien yang menentukan sendiri. Yang mana teknik konseling ini yang paling berperan adalah klien sendiri. Klien dibiarkan untuk menemukan solusi mereka sendiri terhadap masalah yang tengah mereka hadapi. Konselor merefleksikan perasaan-perasaan klien, sedangkan arah pembicaraan ditentukan oleh klien. Konselor itu tidak memimpin, mengatur, atau menentukan proses perkembangan konseling, tetapi hal tersebut dilakukan oleh klien sendiri. Dilanjutkan dengan pendekatan yang keempat, yaitu pendekatan Gestalt.
yaitu suatu pendekatan eksistensial fenomenologis yang berfokus pada situasi saat ini dan bagaimana situasi tersebut dapat dieksplorasi untuk membantu konseli. Tugas konselor adalah mendorong konseli untuk dapat melihat kenyataan yang ada pada dirinya serta mau mencoba menghadapinya. Tujuan pendekatan Gestalt ini agar konseli dapat menumbuhkan kesadaran dirinya untuk mengubah perilaku menjadi lebih baik, mencapai kematangan dalam berpikir dan dapat berubah dari ketergantungannya kepada lingkungan atau orang lain menjadi lebih percaya diri. Pendekatan yang kelima yaitu pendekatan analisis transaksional. Pendekatan analisis transaksional adalah metode terapi yang berfokus pada proses transaksi dalam komunikasi dengan orang lain. Aspek ini menekan pada aspek kognitif rasional dan behavioral kepribadian, serta bertujuan meningkatkan kesadaran konseli. Dan pendekatan ini termasuk terapi bicara yang bertujuan untuk memahami kepribadian seseorang dan bagaimana ia terbentuk dari pengalaman, terutama di masa kanak-kanak. Pendekatan ini menggunakan teori kepribadian yang berlandaskan pada 3 pola tingkah laku, yaitu ego orang tua, ego dewasa, dan ego anak. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi ini. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan potensi terbaikmu dengan fasilitas modern dan pengajar profesional di kampus Universitas Batanghari. Kampus unggulan, kualitas terdepan, raih suksesmu bersama kami.